Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia dimanapun berada, tidak terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan tidak lama lagi, insya Allah. Maka kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan merupakan karunia Allah yang sangat berharga. Ia adalah bulan bertabur fadilah, bertabur keutamaan dan kemilauan, keindahan amal-amal kebaikan. Ia juga merupakan mahattah, terminal, checkpoint untuk menambah keimanan, ketakwaan, dan bekal amal soleh untuk kehidupan kita nanti kelak di akhirat. Oleh karena itu, kedatangannya perlu disambut dengan persiapan yang serius, persiapan yang matang, yang tidak hanya sekedar kita gagah-gagahan bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi pertemuan kita dengan bulan Ramadan itu adalah merupakan pertemuan yang serius, yang di dalamnya benar-benar kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut datangnya tamu agung, tamu yang mulia, bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Di antaranya adalah doa. Doa merupakan ibadah yang dengannya para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala berkomunikasi dengan Tuhannya Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan harapan-harapan mereka kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, menyampaikan keinginan-keinginannya, keluh kesahnya, masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam kaitannya dengan menyongsong dan menyambut bulan suci Ramadan ini, di antara doa yang dimaksudkan adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikaruniakan umur, agar dikaruniakan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, lalu kemudian kita memperbanyak ibadah di dalamnya. Para salaf terdahulu mereka memohon dipertemukan dengan bulan Ramadan sejak 6 bulan sebelumnya, ada yang 3 bulan sebelumnya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini adalah satu doa yang masyhur dari para salafus soleh rahimahumullah, yang juga sudah sepantasnya kita melantunkan doa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Kenapa? Karena kita tidak menjamin apakah kita akan sampai ke bulan Ramadan atau tidak. Kalaupun kita masih sampai ke bulan Ramadan, tidak ada jaminan bahwa kita dapat meraih keutamaan Ramadan.
Oleh karena itu, di sisa hari menjelang Ramadan ini, harapan kita untuk diperjumpakan dengan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala seharusnya menyertai doa-doa kita. Menyertai doa-doa kita. Termasuk yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kekuatan, kesehatan, kemudahan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah, amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak sedikit orang yang menanti dan merindukan Ramadan ini, tapi ketika Ramadan datang, ia tidak memperoleh manfaat sama sekali di bulan Ramadan. Ia tidak dapat memanfaatkan Ramadan dengan beribadah secara maksimal. Karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita disampaikan dengan bulan Ramadan, lalu kemudian kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang kedua adalah bergembira dengan kedatangan Ramadan. Di antara tanda-tanda keimanan seseorang adalah bersuka cita dan bergembira dengan datangnya musim ketaatan ini, dengan datangnya bulan yang mulia ini. Sebab Ramadan bagai tamu agung yang akan datang dengan berbagai kebaikan dan keutamaan. Ia datang membawa rahmat, ia datang membawa maghfirah, ia datang membawa pembebasan dari neraka. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan yang dapat dilaksanakan di bulan Ramadan itu. Karena itu orang-orang yang beriman akan sangat bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Ada satu malam yang kalau kita menjumpai malam itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dari 1000 bulan. Dan tentu beragam keutamaan lainnya yang akan kita dapatkan. Karena itu para pecinta dan perindu kebaikan pasti akan sangat senang, akan bersuka cita dengan datangnya bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mentabsyir, menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in bila Ramadan akan datang. Beliau bergembira mereka agar termotivasi memanfaatkan momentum yang paling penting ini, kesempatan Ramadan, dan berusaha untuk meraup keutamaan di dalam. Biasanya kabar gembira itu, busyra itu, yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni penjelasan tentang keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan. Sebagaimana dalam sebuah hadis hasan yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepada sahabatnya dengan masuknya bulan Ramadan. Beliau alaihi salatu wassalam kemudian bersabda, Ramadan telah mendatangi kalian, bulan yang penuh berkah. Allah memfardukan kepada kalian berpuasa pada bulan ini. Pada bulan ini pula pintu langit dibuka, pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Pada bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka terhalanglah dia dari kebaikan itu. Sebagai hamba yang sadar dengan berbagai kelemahan, kekurangan dan kelalaian dalam ibadah kepada Allah, kita patut bersuka cita, kita patut untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, karena ia merupakan momentum meningkatkan kualitas diri dan keimanan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan meraup pahala dan ampunan yang sebanyak-banyaknya yang di dalam bulan itu. Semoga dengan perasaan gembira dan sukacita akan datangnya bulan Ramadan ini akan melahirkan semangat, tekad, azam, serta kesungguhan untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah azam atau tekad yang kuat dan niat yang tulus. Sebagai dikatakan yang kita jelaskan di atas, perasaan senang akan datang
bulan yang suci ini, berdasarkan akan datangnya Ramadan ini, dapat melahirkan kekuatan tekad, dapat melahirkan niat yang tulus dan jujur untuk memanfaatkan Ramadan ini. Yang selanjutnya kemudian tekad yang kuat serta niat yang tulus itu akan membuat seseorang produktif, memanfaatkan dengan sebenar-benarnya, memanfaatkan dengan sesungguh-sungguhnya bulan yang mulia ini, bulan Ramadan itu. Selain itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, azam dan niat yang jujur untuk memanfaatkan Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang menjadi sebab datangnya taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika Allah mengetahui bahwa di dalam hati hambanya terhunjam tekad yang kuat dan niat yang sungguh-sungguh untuk meraih keutamaan Ramadan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada hambanya tersebut. Allah akan memberikan kemudahan dalam melakukan ketaatan dan berbagai ibadah pada bulan Ramadan itu. Sehingga berkenaan dengan soal ini, berkenaan dengan niat dan azam ini yang sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sadaqallaha lakana khairallahu lakum." Dengan niat yang kuat akan melahirkan ibadah, kebaikan-kebaikan pada hamba-hambanya tersebut. Karena itu, tekad yang kuat, niat yang kuat adalah sesuatu yang harus kita tanamkan, kita hunjamkan, kita miliki dalam diri kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Yang keempat, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah taubat. Taubat dari dosa dan maksiat. Ini perlu dilakukan dalam menyambut dan menyongsong Ramadan. Pada bulan Ramadan ini nanti kita akan melakukan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa dan maksiat akan dapat menghalangi seseorang dari ketaatan. Sebab dosa dan maksiat dapat mengotori dan menutupi hati. Pemilik hati yang tertutupi oleh karat dosa dan maksiat, maka biasanya akan berat untuk beribadah, akan berat untuk melakukan amalan-amalan soleh yang berorientasi semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para salaf sangat peka dalam soal ini. Di antara mereka, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan, "Saya terhalangi melakukan sholat malam karena satu dosa yang kulakukan." A'udzubillahi min dzalik. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala pernah ditanya oleh seorang pemuda yang merasa berat bangun tengah malam, padahal ia sudah berusaha. "La ta'sihi fina fin nahar yukidhuka fil lail." Jangan kamu durhakai Allah pada siang hari, dan dia akan membangunkanmu pada malam hari. Dan saran Imam Hasan Al-Basri ini berkenaan dengan beratnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan diri-diri kita ini. Maka tentu mungkin masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala belum memberikan keringanan kepada kita, belum memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa menggerakkan badan ini, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang penting untuk kita lakukan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kecintaan terhadap Al-Qur'an. Kita melihat di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahwa, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Andai hati kita bersih, maka ia tak akan pernah kenyang menikmati perkataan Rabb, menikmati indahnya membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dengan pribadi kami ingatkan kepada kita semua untuk berusaha senantiasa membersihkan hati dari noda-noda dosa dan maksiat dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, persiapan kita adalah persiapan perencanaan target. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persoalan yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dalam menyambut dan menyongsong Ramadan adalah persiapan dan perencanaan target. Ini sifatnya teknis tentunya, tetapi sangat penting.
Karena gagal menyiapkan dan merencanakan sama dengan menyiapkan dan merencanakan kegagalan. Karena itu, agenda ibadah dan amal soleh pada bulan Ramadan kita harus miliki agar supaya agenda-agenda itu bisa kita lakukan dengan baik, dan itu menjadi target-target yang harus kita capai. Di antaranya misalnya, tentu puasa adalah kewajiban kita. Di antaranya adalah sholat tarawih. Di antaranya adalah tilawatil Quran. Di antaranya adalah bersedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya yang tentu perlu kita agendakan dan kita persiapkan untuk kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Di antara ibadah yang mulia yang banyak dilakukan oleh para ulama yang menjadi panutan kita, dan tentu kita berusaha untuk bisa melaksanakannya, adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Di antara ibadah yang perlu disiapkan dan direncanakan adalah target bacaan Al-Quran. Ini penting agar supaya kita bisa memaksimalkan kualitas dan kuantitas bacaan Al-Quran kita di bulan yang mulia ini. Mengingat tilawatil Quran merupakan salah satu amalan utama yang menyertai ibadah puasa kita, sehingga disebut Ramadan itu adalah sebagai syahrul Quran, adalah bulan Quran, karena Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, para salaf dahulu mereka menjadikan Ramadan sebagai bulan yang berbanyak bacaan Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kalau kita melihat dari riwayat, disebutkan bahwa beliau radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam sekali dalam sholat tarawih. Artinya beliau membaca sekitar 10 juz di dalam setiap sholat tarawihnya. Tentu bagi kita sepintas inilah perkara yang besar, perkara yang berat. Tetapi pun kalau tidak bisa kita sampai ke sana, maka kita juga sebagai orang awam ini memiliki target-target dan capaian-capaian. Paling tidak kita bisa menghatamkan Al-Quran sekali di dalam bulan Ramadan itu, dan kemudian kita memperbanyak berzikir kepada Allah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian juga dengan ulama-ulama terdahulu kita menyebutkan banyak ulama yang melakukan itu. Di antaranya misalnya para ulama kita terdahulu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menghatamkan Al-Quran 60 kali di luar sholat pada bulan Ramadan. Artinya beliau khatam 2 kali dalam sehari di luar sholat di bulan Ramadan, belum dengan sholatnya. Sementara Imam Al-Aswad menghatamkan setiap 2 hari sekali. Subhanallah, mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah, diberikan kekuatan, taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan itu. Adapun kita, tentu kita berusaha sembari meminta hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya kita harus berusaha agar supaya kita bisa menghatamkan Al-Quran paling tidak 1 kali dalam bulan Ramadan. Kita baca, kita buatkan target-target berapa lembar 1 hari, berapa minimal 1 juz 1 hari, sehingga kita dapat menyelesaikan atau menghatamkan Al-Quran 30 juz selama bulan Ramadan. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah ilmu tentang fiqhur Ramadan. Ilmu tentang fikih Ramadan. Islam sangat mementingkan ilmu sebelum berkata dan beramal. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perkara ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang patut diibadahi kecuali Allah. Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk berilmu terlebih dahulu, kemudian beramal. Oleh karena itu Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya menuliskan 1 bab khusus tentang pentingnya ilmu ini, pentingnya ilmu sebelum beramal. Beliau beri judul bab tersebut dengan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab tentang pentingnya ilmu sebelum berkata dan beramal. Maka memahami fikih Ramadan, memahami apa itu Ramadan, memahami hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, memahami hal-hal berkaitan dengan sholat-sholat di dalam bulan Ramadan, itu adalah sesuatu yang penting agar supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah kita beribadah
sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ilmu dipentingkan sebelum beramal, karena syarat diterimanya amal setelah ikhlas adalah mutaba'ah, yakni amal tersebut harus benar dan bersesuai dengan syariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, guna menyambut Ramadan dengan baik, maka mari kita membuka kembali buku-buku kita, menemui atau menjumpai kembali ustadz-ustadz kita, orang-orang yang mungkin kita percaya dan kita yakini bisa menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Ramadan, atau menghadiri majelis-majelis ta'lim, daurah-daurah Ramadan, penataran-penataran seputar Ramadan yang di dalamnya membahas dan mengkaji tentang ilmu-ilmu yang kita miliki untuk masuk di dalam bulan Ramadan. Teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, yang terakhir yang ingin kami sampaikan tentang persiapan yang mesti kita lakukan adalah membersihkan hati dari berbagai sifat dendam dan hasad kepada sesama muslim. Dendam dan dengki atau hasad merupakan sifat tercela, sementara terbebas dari sifat tercela tersebut merupakan ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Terbebas dari sifat pendendam merupakan tanda penghuni syurga, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, walladzina amanu wa amilus salihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, kami tidak memukulkan kewajiban kepada diri seorang melainkan sekadar kesanggupannya saja. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada-dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Terus sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Mari kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk, dari sifat-sifat jengkel, dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat yang berprasangka buruk, bersangka kurang baik pada orang lain. Tetapi kita bersihkan hati kita menjadi hati-hati yang bersih, yang senantiasa berpikir positif, berprasangka baik kepada sesama manusia, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, apatah lagi kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada keimanan yang wajib diimani semuanya. Apalagi di saat-saat sekarang ini kita sedang menanti-nanti datangnya bulan Ramadan. Maka mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita bulan yang mulia ini, bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan, sehingga kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalamnya dengan tenang, dengan khusyuk, dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak nanti ketika kita datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bertanggungjawabkan dengan pertanggungjawaban yang sebaik-baik pertanggungjawaban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.